Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku dan terima kasih banget yang udah ngeklik video ini dan aku ucapin selamat datang kembali di video aku. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku akan bahas soal-soal lagi nih teman-teman. Terutama di video kali ini aku akan bahas tentang soal fungsi atau kedudukan Pancasila nih teman-teman. Nah, buat kalian yang belum lihat atau belum baca nih materi tentang fungsi atau kedudukan Pancasila, aku saranin kalian baca dulu atau kalian tonton dulu. Jadi nanti ke soalnya kalian lebih nyambung gitu teman-teman, dan kalian lebih mudah untuk menjawabnya gitu teman-teman. Dan sebelum kita ke videonya, jangan lupa seperti biasa subscribe dulu channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya biar aku semakin semangat upload videonya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semua dan komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin gitu teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal tentang fungsi Pancasila ini teman-teman. Soal yang pertama, Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia, B. Perjanjian luhur, C. Kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya nih, mana nih yang paling tepat, A, B, C, D, atau E? Nah, di sini kalau misalnya kalian udah lihat video aku yang sebelumnya nih teman-teman, kalian di sini kata kuncinya itu ada di memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan. Nah, jadi kalau misalnya ada optionnya, kata kuncinya tentang memberi petunjuk, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke teman-teman, soal nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis konstitusional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan A. Kepribadian bangsa, B. Cita-cita bangsa, C. Pemersatu bangsa, D. Ideologi bangsa, E. Sumber dari segala sumber hukum. Oke, menurut teman-teman mana nih? A, B, C, D, dan E yang paling tepat jawabannya teman-teman. Oke, di sini aku garis bawahi ya teman-teman, yaitu secara yuridis konstitusional, yaitu berlandaskan hukum ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau kita berbicara tentang konstitusi, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, sumber dari segala sumber hukum itu teman-teman. Nah, buat kalian yang masih bingung nih, kalian bisa back lagi nih ke video aku yang kemarin yang aku upload tentang materi fungsi Pancasila. Di situ aku jelasin semua teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini nomor 3 teman-teman. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan kerangka berpikir Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pedoman bangsa Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, E. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, menurut teman-teman mana nih? Ini gampang banget ya teman-teman. Di sini aku garis bawahi ciri khas nih teman-teman, mempunyai ciri khas. Artinya ciri khas itu dapat dibedakan antara si A dengan si B. Istilahnya dapat dibedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, ini merupakan Pancasila sebagai apa teman-teman? Jawabannya itu yang paling benar adalah yang D, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oke, next kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ini dia teman-teman soal nomor 4. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tercantum dalam A. Tap MPRS nomor 11 MPR 1999, B. Tap MPRS nomor 20 MPRS 1966, C. Tap MPR nomor 11 garing MPR tahun 2000, D. Tap MPRS nomor 12 garing MPRS 1967, E. Tap MPR nomor 13 garing MPR 1966. Oke, menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Oke, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, yaitu Tap MPRS nomor 20 garing MPRS 1966. Nah, ini kalian catat ya teman-teman, yang B ini yaitu tentang Pancasila sebagai sumber hukum itu tercantum dalam Tap MPRS nomor 20 garis miring MPRS
dan tahun 1966 ya teman-teman. Nah, kadang suka keluar juga di ujian CPNS teman-teman, jadi nggak apa-apa kalian catat aja supaya kalian ingat gitu teman-teman. Next, kita selanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, hubungan kausal organis antara Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah A. Kedudukan Pancasila lebih tinggi, B. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi, C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi, D. Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal, tiap pasal saling menjelaskan. Oke teman-teman, ini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu yang tidak dapat dipisahkan tuh maksudnya apa teman-teman? Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah apa teman-teman jawabannya? Di antara kelima option yang paling tepat tuh yang mana teman-teman jawabannya? Oke, menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yaitu nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal, yaitu kan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi nilai Pancasila ini tidak boleh hilang di dalam Undang-Undang 1945 gitu teman-teman, dan harus ada di dalam setiap pasalnya gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang suka lupa nih, kalian catat juga ya, ini poin pentingnya itu teman-teman. Pancasila itu tidak bisa dipisahkan oleh Undang-Undang 1945, dan dan Pancasila itu harus ada dalam tiap pasal gitu teman-teman. Next, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, soal yang nomor terakhir, Pancasila merupakan sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia karena kedudukannya sebagai A. Jiwa dan kepribadian bangsa, B. Pedoman hidup bangsa, C. Falsafah hidup bangsa, D. Unsur ketahanan negara, E. Ideologi bangsa. Oke teman-teman, ini aku garis bawahi kata kuncinya itu adalah mempersatukan bangsa Indonesia gitu teman-teman. Nah, kalau ada kata kunci mempersatukan, berarti dia itu sebagai Pancasila. Yap, yang jawabannya paling tepat adalah yang C, falsafah hidup bangsa. Oke teman-teman, itu dia video dari aku tentang soal-soal fungsi atau kedudukan Pancasila. Dan aku saranin sekali lagi nih sama teman-teman semua, sebelum kalian nonton video soal-soal yang ini nih teman-teman, sebaiknya kalian nonton dulu nih materi tentang fungsi atau kedudukan Pancasila nih teman-teman, biar kalian nyambung dalam mengerjakan soal ini dan lebih cepat dan lebih mudah untuk dikerjakan gitu teman-teman. Sebenarnya kalau kalian udah nonton yang materi aku itu teman-teman, untuk mengerjakan soal ini tuh gampang banget teman-teman. Dan soal kedudukan Pancasila ini sebenarnya tuh nggak terlalu susah-susah banget teman-teman, asalkan kalian tahu kata kuncinya dan kalian tahu definisi antar fungsi-fungsinya tersebut gitu teman-teman. Dan juga komen di kolom komentar nih teman-teman, apakah soalnya terlalu hot atau kurang hot, dan kalau misalnya kalian, dan komen juga di kolom komentar gimana kalau aku bikin soal yang fungsi kedudukan ini yang lebih hot gitu teman-teman. Dari ini kalian komen aja di kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa juga seperti biasa follow Instagram aku ya teman-teman, dan subscribe juga channel aku, dan like juga video ini kalau kalian suka. See you next video, bye bye.